everyone, my name is Nevi Sinaga. I am from Bengali State Polytechnic, study program International Business Administration. In this video, I will a presentation about service quality. Okay, table of content is introduction, definition, goals, size or dimension, and the last, how to measure of service quality. Okay, first I will introduction of service quality. Quality of service is one of the keys must be owned by entrepreneurs, whether they are just starting a business or who have been in the business world for years. In other words, service quality is the level of service relates to meeting consumer expectation and needs. Maksudnya adalah kualitas pelayanan adalah salah satu kunci bagi pengusaha, baik itu pengusaha yang baru memulai bisnisnya maupun pengusaha yang sudah lama menerjuni dunia bisnis, yang sudah bertahun-tahun maksudnya. Dan kualitas pelayanan dapat dikatakan baik jika para pengusaha mampu memenuhi ekspektasi para konsumennya. Okay, next definition of service quality. Service quality is the main basis for knowing the level of customer satisfaction. In this case, the company be said to be good if it is able to provide goods or service in accordance with the wishes of customer. Good product quality and service performance will quality of affect customer satisfaction. Maksudnya adalah kualitas pelayanan adalah dasar utama untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu menyediakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan pelanggan. Kualitas produk dan kinerja pelayanan akan mempengaruhi pelanggan. Okay, next I will explain service quality goals. Service quality can become a means of strengthening the inner relationship between entrepreneur and consumer. When expectation and desire are met, consumer will feel value at the place of business. Consumer feel the money spent is proportional to their desire and expectation. If the service meets the expectation of consumer and the quality of service can be considered ideal. Nah, tujuan daripada kualitas pelayanan ini adalah untuk mempererat hubungan batin antara konsumen dengan pengusaha. Dalam artian ketika kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan daripada konsumen kita, maka mereka akan merasa dihargai dan juga uang yang mereka keluarkan sebanding dengan keinginan dan harapan mereka dari kualitas yang kita tawarkan. Jadi pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampu memberikan harapan yang baik kepada konsumen kita, dan pelayanan yang seperti itu dikatakan pelayanan yang ideal. Okay, next I will explain size or dimensions of service quality. Number 1, reliability atau keandalan. Keandalan adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Dan kualitas pelayanannya dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Yang pertama, kecermatan dalam melayani. Yang kedua, standar pelayanan yang jelas. Dan yang ketiga itu kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Okay, next, responsiveness atau daya tanggap. Daya tanggap adalah keinginan karyawan untuk mendukung pelanggan dalam layanan reaktif. Dan indikator dalam dimensi ini dapat dilihat. Yang pertama, merespon dengan baik pelanggan yang ingin mendapatkan layanan. Yang kedua, perusahaan melakukan pelayanan dengan cepat, tepat, dan cermat. Yang ketiga itu perusahaan melayani dengan tepat waktu. Okay, next, assurance atau jaminan. Jaminan adalah kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Dan indikator kualitas pelayanannya dari dimensi ini dapat dilihat. Yang pertama, perusahaan memberikan jaminan tepat waktu sesuai dengan pelayanan. Dan yang kedua, memberikan jaminan biaya sesuai dengan pelayanan. Dan yang ketiga, memberikan jaminan legalitas. Okay, next, attention atau perhatian. Perhatian adalah kemudahan membangun hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Dan indikator dari kualitas pelayanan dari dimensi ini dapat dilihat dari yang pertama, pelaku usaha melayani dengan sopan santun dan ramah tamah. Kemudian yang kedua, menghargai setiap pelanggan. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan.
Oke, the last tangible atau bukti langsung. Bukti langsung adalah pelayanan yang dapat dilihat secara langsung, termasuk fasilitas fisik, peralatan staf, dan fasilitas komunikasi. Indikator pelayanannya dapat dilihat dari kenyamanan tempat penyedia layanan, kedisiplinan pelaku bisnis dalam melakukan pelayanan, dan kemudahan dalam proses pelayanan. Oke, how to measure its service quality, atau bagaimana cara mengukur kualitas pelayanan yang kita berikan terhadap pelanggan kita. First, open with customer feedback atau terbuka dengan masukan pelanggan. Nah, kita dapat melakukan survei pelanggan dengan cara memberikan saran, kritik, pendapat, ulasan terhadap produk yang kita tawarkan. Dan tentu kita tidak lagi melakukan secara manual atau menggunakan kertas, melainkan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan media sosial. Misalnya, pengunjung dapat memberikan ulasan atau kritik sarannya melalui Google Analytics, Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Oke, second, regularly evaluating business performance atau rutin mengevaluasi kinerja usaha. Nah, maksudnya di sini adalah jangan pernah kita menganggap bahwa pendapat, kritik, saran, bahkan ulasan dari pelanggan kita itu bagi angin lalu. Bisa jadi mereka memberikan ulasan atau pendapat tersebut berdasarkan pengalaman saat menikmati pelayanan yang kita berikan. Nah, selain daripada itu, untuk mengevaluasi kinerja usaha, tidak mesti untuk menunggu konsumen untuk memberikan pendapat atau sarannya, melainkan kita bisa melakukan evaluasi secara mendasar seperti mengecek kebersihan produk kita, kemudian mengecek stok yang ada di gudang, dan lain sebagainya. Oke, last, improving company service atau meningkatkan pelayanan perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan daripada kualitas pelayanan, Anda dapat langsung meningkatkan pelayanan dengan menerapkan atau memberikan layanan SOP atau layanan yang baik, dan juga melatih karyawan untuk bekerja secara profesional. Dan selalu tingkatkan kinerja karyawan dengan melatih para pekerja atau karyawan agar lebih responsif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Setelah itu dibuat atau diterapkan, maka jangan lupa memberikan reward atau punishment. Okay, I think that's all presentation. Thanks for your attention and see you next video. Bye bye.